pertama. Yang pertama kita bicara yaitu habaib. Habaib adalah tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai yaitu dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib adalah garis keturunan Nabi yang mana tidak lain dan tidak bukan di atas pundak para habaib itu ada kewajiban untuk menegakkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib di atas pundaknya yaitu memegang beban, mengemban beban untuk senantiasa mengibarkan daripada pancinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mana nabi itu sangat santun, nabi itu sangat bijak, nabi itu sangat lembut, nabi itu sangat berakhlak, nabi itu sangat rahmatan lil alamin. Tapi ingat saudara, pemotong yaitu pencuri tetap nabi potong tangan. Nabi itu santun, nabi itu bijak, nabi itu berakhlak. Tapi ingat, nabi pun kalau ada zani muhsan dirajam sampai oleh nabi sampai mati, saudara. Dan gak sampai di situ, nabi itu santun, nabi itu bijak, nabi itu lembut. Tapi nabi pun saudara, tatkala ada nabi palsu di depannya, ada nabi palsu di saat itu, ada kemunkaran, ada dolalat, ada sayiat, bahkan nabi yang paling pertama menghadapi dari itu semua, saudara. Jadi ingat, kita lihat sekarang para habaib. Para habaib keturunan nabi dari dulu sampai sekarang gak pernah rubah, saudara. Untuk apa? Untuk terus yaitu mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Lauma talaim, walaupun seisi dunia mencercanya, saudara, nggak ada urusan. Mau orang caci maki nggak ada urusan, mau orang fitnah nggak ada urusan, mau orang hina nggak ada urusan. Pokoknya yaitu beban daripada habaib untuk senantiasa yaitu bagaimana caranya mengibarkan panji Rasulullah di seluruh penjuru dunia, saudara. Betul? Betul? Begitu lihat kita punya nabi. Kita punya nabi. Di saat itu nabi berjuang dengan penuh cacian, dengan penuh hinaan, dengan penuh teror, penuh intimidasi. Sehingga gak cuma sampai kepada nabi, sampai kepada yaitu daripada kakeknya, datuknya para habaib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau terus menyuarakan daripada yang hak sampai beliau mati dibunuh, saudara. Dan kemudian nggak sampai di Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian daripada anaknya yang mulia Sayyidina Hasan, yaitu dengan menyuarakan kebenaran, menyuarakan yang hak, yaitu mengatakan yang batil itu tetap batil, sampai Sayyidina Hasan mati diracun, saudara. Dan nggak sampai di situ, bagaimana dari saudaranya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yang mana Sayyidina Husain tidak pernah gentar, tidak pernah takut untuk menyuarakan kalimat Allah, sampai Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala bersama dengan keluarga dan saudaranya, saudara. Begitulah keadaan daripada dzurriyyah Nabi, keadaan cucunya, anak menantunya Nabi, yang mana tidak pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, tidak pernah takut untuk selalu berdakwah di jalan Allah. Apapun rintangannya, mau hinaan, mau cacian, mau apapun, pokoknya niat yang terpenting adalah bagaimana caranya Islam itu sampai kepada penjuru dunia. Saya mau tanya, bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Berarti perjuangan para habaib bagus apa tidak? Perjuangan datuknya para habaib hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Takbir. Dan kemudian saat Nabi, saudara, saat Nabi perang Uhud, Nabi beberapa kali ikut perang. Di saat itu Nabi tidak pernah mundur. Betul? Betul? Nabi saat perang Uhud, saya mau tanya, apakah Nabi takut? Apa Nabi takut? Apa Nabi lari tunggang langgang? Enggak, saudara. Nabi di saat itu beliau paling terdepan untuk yaitu daripada yaitu membunuh daripada musuh-musuh Allah. Betul? Jadi kan sekarang banyak yang bilang Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu lembut, Islam itu tidak mengenal hal-hal yang seperti itu. Ingat saudara, Nabi rahmatan lil alamin, Nabi itu lembut, Nabi itu berakhlak. Tapi
Tapi tatkala agamanya dihina, tatkala Allah dihina, tatkala ada nabi palsu, nabi ialah yang paling terdepan untuk membunuh daripada musuh-musuh Allah. Dengar, jadi jangan kita sekarang yaitu apa namanya? Kita lihat orang-orang yang mengatakan nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi itu begini, nabi itu begini, nabi dicaci diam, betul. Nabi dicaci diam untuk dirinya pribadi. Nabi dicaci diam, betul? Betul. Tapi jangan coba-coba kau hina agama Nabi. Tapi jangan coba-coba kau ganggu agama Nabi. Kau hinakan Allah, kau caci maki Allah. Maka demi Allah, Nabi Muhammad adalah matanya yang paling memerah untuk melawan daripada orang-orang yang menghina Allah. Takbir, takbir. Sampai Nabi, saudara, sampai Nabi dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, yaitu bagaimana tentang jatuh bangunnya perjuangan Nabi dalam menegakkan syiar Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuk. Nabi itu liyusbitu. Nabi tatkala berdakwah, Nabi itu dibungkam dakwahnya. Nabi pengen dipenjara, kemudian gak sampai di situ. Au yaqtulu, kata Allah, Nabi itu mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Kemudian Allah katakan au yukhrijuk, Nabi juga pengen diusir. Nabi mau diusir dari halaman kampungnya, betul? Nah, itu semua adalah resiko dakwah, betul? Betul? Nah, jadi sekarang saya amanatkan kepada siapapun, para dai, para habaib, para kiai, para ustadz, jangan pernah mundur untuk menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi, sudah. Jadi kalau ada yang teror ulama, biarkan apa lawan. Kalau ulama diteror, biarkan apa lawan. Kalau habaib diancam, lawan apa biarkan. Siap bela habaib, siap bela ulama, siap hancur untuk habaib, siap hancur untuk ulama. Takbir, takbir. Sampai-sampai saudara, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibnul Husain radhiyallahu ta'ala, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau dalam kalimatnya beliau mengatakan, al-qatlu lana adah wal karamatu indallahi sahadah. Bagi kami, kata Sayyidina Ali, bagi kami keluarga Nabi, bagi kami yaitu ahlul Nabi, al-qatlu lana adah, yaitu pembunuhan sudah biasa bagi kami, sudah tidak aneh lagi. Wal karamatu indallahi sahadah, dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kami adalah sahadah, mati syahid. Betul? Betul. Jadi kalau berjuang takut-takutan, salah apa tidak? Kalau ada dakwah pendai, kalau ada orang yang dakwah kemudian takut, kacau tidak? Kacau tidak? Makanya siapapun, para santri, siapapun Anda, jangan pernah takut untuk membela agama Allah. Betul? 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 Jadi saya mau tanya sekali lagi, siap ikuti para habaib? Siap ikuti para habaib? Siap cinta kepada para habaib? Takbir! Alhamdulillah kita punya guru Habib Ja'far, nggak pernah bosan-bosannya ngajak kita di setiap tempat, di sana, di sini, di sana, di sini, yaitu bikin tablik akbar untuk mensiarkan daripada agama Allah. Bagus apa tidak? Bagus. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Makanya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Habib Ja'far beserta majelis ta'lim Ba'alawi mudah-mudahan dijadikan majelisan sholihan, dijadikan majelisan thayyiban, dijadikan majelisan mubarakan, dijadikan majelis yang mencetak generasi umat untuk senantiasa menegakkan kalimat Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, ya rabbal alamin. Dan yang kedua, saudara, yang kedua adalah ulama. Ulama adalah warasatul anbiya. Para ulama, yaitu mereka adalah pewaris para nabi. Betul? Betul? Sampai-sampai Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, khauf kepada Allah, dia khusyuk kepada Allah, adalah hamba-hamba yang mana hamba itu daripada kalangan ulama. Betul? Betul? Dan sampai Allah meninggikan derajat para ulama, Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah katakan
Allah meninggikan daripada hamba-hambanya, yang mana mereka para ulama Allah tinggikan derajatnya lebih tinggi daripada kamu semua yang bukan para ulama. Berarti ulama mulia tidak? Ulama mulia tidak? Ulama itu agung apa tidak? Ulama mulia apa tidak? Jawab yang kompak semua. Siap ikuti ulama, siap ikuti ulama, siap kawal ulama. Takbir. Kita lihat saudara, bagaimana perjuangan para ulama dulu tatkala Indonesia sebelum merdeka. Betul? Itu para ulama di Bogor. Di Bogor ada ulama yang sangat karismatik. Ada Mama Falak, ada Kiai Haji Abdullah bin Nuh, yang mana beliau di saat zaman penjajahan, di saat perang, yaitu dulu untuk memerdekakan Indonesia, beliau yaitu yang mengangkat senjata dengan para santrinya mengusir penjajah dari Indonesia. Betul? Kemudian kita lihat lagi di Bekasi, saudara. Itu di Bekasi ada ulama yang Masya Allah, Kiai Haji Nur Ali, yang mana beliau di saat itu beliau mengangkat senjata dengan para santrinya untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Betul? Sampai-sampai banyak para santrinya yang dibunuh, santrinya banyak yang dibunuh. Kemudian gak sampai di situ, di Tasikmalaya ada ulama yang karismatik, yaitu bernama Kiai Haji Zainul Mustafa. Beliau adalah ulama yang menegakkan yaitu amar ma'ruf nahi munkar, mengusir penjajah untuk Indonesia supaya merdeka. Saudara, betul? Ini kiainya dibunuh, pesantrennya dibakar, para santri-santrinya banyak yang mati meninggal di saat itu karena yaitu Kiai Haji Zainul Mustafa berjuang yaitu mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah Belanda, mengusir penjajah Jepang, mengusir penjajah Indonesia yang ingin berebut Indonesia. Betul? Betul? Berarti kalau begitu jasa ulama di Indonesia ini banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Ingat saudara, perhatikan baik-baik. Dulu di saat peperangan melawan penjajah itu TNI belum lahir. Betul? Betul? Apa sudah ada TNI? Belum, sudah. Polisi belum lahir. Betul? Polisi belum lahir, TNI belum lahir, Undang-Undang 45 belum disahkan, Bhinneka Tunggal Ika belum diucapkan orang. Di saat itu mereka para ulama dan juga para habaib yang bergerilya, yaitu menghabisi daripada penjajah-penjajah asing dan asing untuk menguasai Indonesia. Betul? 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 Jadi di saat itu polisi kemana? Polisi kemana? Belum lahir. Betul? Jadi dulu saat penjajahan saudara, polisi kemana? Polisi kemana? TNI kemana? Belum lahir. Betul? Tiba-tiba saudara, sekarang Indonesia sudah merdeka, dia hidup enak, mereka hidup enak dengan gaji besar. Tiba-tiba dia mau ngerendahin ulama. Kacau tidak? Kacau tidak? Para ulama yang berjuang, para ulama dengan para santri, para habaib, sampai pesantrennya dibakar, kiainya dibunuh, santrinya dibunuh. Mereka berjuang mengorbankan jiwa raganya, hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Betul? Tiba-tiba sekarang ada TNI, ada umaro, dia petang-tang peteng-teng sama ulama. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Polisi, TNI, dia sekarang pakai seragam, dia sekarang yaitu gajinya besar, hidupnya enak, fasilitasnya bagus. Itu berkat jasa para ulama, jasa para santri, jasa para habaib, saudara. Betul? Jadi jangan coba-coba macam-macam kepada para ulama. Betul? Jangan coba-coba macam-macam kepada para habaib. Betul? Jangan coba-coba macam-macam kepada santri. Betul? Kalau ada ulama macam-macam kepada, kalau ada umaro, kalau ada polisi macam-macam kepada ulama, biarkan melawan. Biarkan melawan. Biarkan melawan. Kalau ada pejabat petang-tang peteng-teng depan ulama, gepuk ke jangan. Gepuk ke jangan. Polisi nih. Polisi.
Lawan jangan. Polisi petantang petenteng depan ulama. Polisi kurang ajar sama ulama, biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Jawab semua yang kompak, biarkan apa lawan? Polisi deh. Polisi punya senjata, punya gas air mata, nanti ditembak, nanti dibunuh. Siap hancur untuk ulama, siap hancur untuk ulama. Demi Allah, siapapun Anda yang mau mencoba-coba celakai para ulama, mengganggu para ulama, maka kami umat Islam yang ada di Bogor akan siap, yaitu berada di masa terdepan membela para ulama. Saudara, siap bela ulama, siap hancur untuk ulama, siap binasa untuk habaib. Takbir, takbir. Kemudian saya mau tanya, kira-kira ikuti ulama itu penting apa tidak?